Nah, recording in progress ya. Nah, sekali lagi judulnya itu adalah Is Diet or Exercise More Important for Your Health ya. Jadi terbitan tahun 2021 dan teman-teman bisa lihat di sini bahwa while this saying has some merit, you may wonder whether diet or exercise is more important for health goals like weight loss or improve heart health. Jadi ada banyak sekali manfaat tentang olahraga, ada banyak sekali manfaat tentang gimana pengaturan pola makan. Yes, tidak bisa dipungkiri, apapun yang kita lakukan untuk kesehatan dan kebugaran kita pasti berdampak. Mau kita pola makan ngaco, ya pengaruhnya ke kesehatan. Mau kita olahraga nggak pernah, juga pengaruhnya ke kesehatan. Kenapa? Karena bahkan WHO pun teman-teman bilang bahwa salah satu penyebab kematian dalam tanda kutip ya, atau timbulnya banyak penyakit itu adalah gaya hidup sedentary, gaya hidup yang jarang sekali bergerak, kemudian males-malesan dan segala macamnya. Bahkan teman-teman juga bisa lihat bahwa untuk pola makan yang ngaco itu biasanya lebih sering ngebuat kita terkena banyak sekali penyakit yang dalam hal ini penyebabnya adalah kita sendiri. Kenapa? Karena kita pola makannya juga ngaco kan. Terus bahkan ada juga penelitian yang bilang bahwa terlalu banyak duduk itu juga bisa menyebabkan kematian. Jadi teman-teman bisa lihat di artikel ada judulnya itu kalau saya nggak salah, Too Much Sit Killing Us. Jadi terlalu banyak duduk itu juga bisa ngebuat kita jadi banyak efek negatifnya teman-teman. Ya, nah nanti saya akan coba share ke teman-teman semua terkait artikel yang terlalu banyak duduk. Tapi hari ini kita nggak akan bahas tentang terlalu banyak duduk. Kita bahas tentang diet dan olahraganya itu sendiri, ya. Jadi teman-teman, ada yang bilang bahwa sebaiknya kita pakai yang namanya 80-20 rule. Ya, jadi 80% itu kita fokus ke pola makan, 20% itu kita fokus ke yang namanya olahraga. Pengen diet tapi susah menahan nafsu makan. Tidak ada yang bilang definisi diet itu nahan nafsu makan. Yang benar adalah diet itu pengaturan pola makan. Artinya di sini teman-teman harus mulai geser dikit mindset-nya, transisi mindset-nya terkait definisi diet. Tidak ada yang bilang bahwa diet itu harus makannya cuma sekali, diet itu harus menyiksa diri dengan pola makan yang teman-teman nggak suka dan segala macamnya. Definisi diet sebenarnya adalah pengaturan pola makan. Jadi kalau teman-teman melakukan pengaturan pola makan, itu udah termasuk dalam kategori diet. Itulah sebabnya kalau teman-teman cek, diet itu sendiri bisa dilakukan oleh siapa aja. Orang yang sakit bisa diet, orang yang sehat bisa diet, orang dewasa diet, orang tua diet, orang lansia diet, semuanya bisa diet. Kenapa? Karena tujuannya adalah pengaturan pola makan. Nah, goals-nya itu beda-beda, teman-teman. Targetnya beda-beda. Ada yang pengen turun berat badan, ada yang pengen kesehatan. Misalnya kalau teman-teman yang terkena diabetes, itu kan juga ada dietnya. Anak-anak kecil yang stunting juga ada dietnya. Anak-anak kecil yang obesitas ada juga dietnya. Atlet juga melakukan diet, teman-teman. Kita pikir Cristiano Ronaldo nggak diet. Gimana bisa mendapatkan hasil maksimal di lapangan kalau misalnya atlet itu nggak ngatur pola makan, ya? Jadi teman-teman, semua orang punya yang namanya target, dan targetnya itu bisa difasilitasi salah satunya dengan pengaturan pola makan. Dalam hal ini adalah diet. Dan kalau ada yang nanya gimana caranya ngurangin rasa ingin makan, ya nggak bisa, teman-teman. Makan itu adalah kebutuhan manusia, kebutuhan alami kita. Jadi normal kalau kita pengen makan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apa yang menyebabkan kita pengen makan kalau kita sudah makan? Nah, itu tuh yang harus teman-teman aware. Padahal tadi udah makan. Kenapa masih pengen makan lagi? Jadi jawabannya mungkin ada dua. Yang satu, kita makannya emang kurang, jadi tubuh masih butuh makanan lagi. Yang kedua, jangan-jangan apa yang kita makan itu kalori density atau kepadatan kalorinya itu terlalu tinggi,
tapi tidak membuat kita satiety atau puas. Nah, jadi ambil contoh misalnya, walaupun secara nutrisinya beda, walaupun secara komposisi nutrisinya dan lainnya beda, tapi teman-teman bisa lihat 200 kalori dari minyak dengan 200 kalori dari karbohidrat dan 200 kalori dari protein itu satiety-nya berbeda, ya. Ambil contoh misalnya 200 kalori kurang lebih misalnya tuh satu buah gorengan dengan 200 kalori semangkuk nasi kecil dengan 200 kalori dari yang namanya protein. Itu beda banget satiety-nya, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman tanya gimana caranya supaya bisa kurangin keinginan untuk makan, ya nggak bisa lah. Namanya makan tuh pasti pengen makan terus. Namanya juga manusia, teman-teman. Selama hidup ya pasti butuh energi. Energinya dapat dari mana? Dari makan. Kan kita bukan tumbuhan, pakai fotosintesis. Pakai cahaya matahari, pakai air. Enggak, kita butuh makan untuk dapetin energi. Oke? So, balik lagi. Jadi sebenarnya yang lebih penting itu diet atau olahraga. Nah, balik lagi ke hukum yang kemarin sering kali kita dengar. Ada yang bilang bahwa 80% pola makan, 20% olahraga. Tapi 80% pola makan, 20% olahraga ini, teman-teman, banyak sekali orang-orang yang keliru memahaminya. Mereka pikir bahwa 80%-nya itu artinya hanya 1/8, sementara sisanya itu olahraga. Padahal yang benar itu adalah 100% olahraga, 100% pola makan. Hanya saja pembagiannya, prioritasnya itu adalah 80-20. Jadi bukan, oh berarti kalau saya 24 jam, berarti 80% dari 24 jam itu saya makan. 20% dari 24 jam itu saya olahraga. Enggak seperti itu, ya. Jadi yang perlu teman-teman garis bawahi adalah mau dia pola makan atau diet, mau dia olahraga, itu sama-sama 100%. Hanya saja prioritasnya kita lebih fokus ke pola makan dibandingkan ke olahraga. Kenapa? Karena kita nggak mungkin bisa olahraga 23 jam. Kita nggak bisa mungkin olahraga 20 jam. Yang bisa kita lakukan biasanya adalah ya paling banter kita sejam olahraga, 23 jam sisanya itu kita makan sama istirahat. Jadi itulah sebabnya prioritas utama kita adalah yang 23 jam ini. Yang 1 jam olahraga ini kita tetap lakukan 100%, hanya saja after olahraganya tuh yang perlu kita pikirkan, ya. Dan banyak sekali orang juga yang sering nanya, oke, kalau gitu diet salah satunya adalah sarapan. Nah, sarapan yang sehat buat diet itu apa? Suka bingung. Maksud, sebenarnya sarapan, makan siang, makan malam, kalau kita bicara hanya kandung kalori doang, itu mah selesai. Ya, tapi sebenarnya untuk target kita untuk dapetin penurunan berat badan, kita butuh sarapan yang bukan hanya bisa mengantarkan kita cukup energi sampai ke makan siang atau cemilan pagi, tapi juga bisa menjaga agar kita tetap kenyang. Itulah sebabnya sarapan itu lebih fokus, biasanya karbo memang ada, tapi lebih fokus ke komposisi proteinnya. Ya, kenapa? Karena kita pengen kenyang lebih lama, teman-teman. Kalau teman-teman sarapan dengan ketoprak, dengan bubur, nasi uduk, dan lain-lain, apakah boleh? Boleh-boleh aja, fine-fine aja. Hanya saja teman-teman balikkan lagi ke goals teman-teman. Teman-teman kalau pengen turun berat badan, maka sarapan yang tinggi kalori, terus tinggi GI kadar gulanya, yang bisa ngebuat kadar gula darah teman-teman melonjak drastis, dan kenyang lebih cepat, terus laparnya juga jadi jauh lebih cepat, ya teman-teman harus hindarin itu. Bukan nggak boleh, tapi dikurangin, ya. Jadi pilih yang sarapan yang berprotein, boleh pakai yang smoothies, boleh pakai buah-buahan, boleh pakai yogurt, terus tambahkan protein, itu boleh banget, ya. Kalau pakai susu untuk diet apakah bagus? Kalau teman-teman lihat sebenarnya di piramida fat loss, mau dia terkait diet dan olahraga, bahwa paling dasar itu sebenarnya adalah kalori defisit.
ya. Dan suplemen itu di paling atas, top of the top. Artinya kalau teman-teman udah mikirin yang paling atas, sementara yang basicnya aja kaca kadut, basicnya aja, teman-teman nggak akan bisa dapetin piramida fat loss yang optimal dan maksimal. Ini kayak yang di itu ya, apa? Yang kayak sekarang lagi ngetren di TikTok. Pakai kayak gini segitiga. Jadi sekali lagi teman-teman, suplemen atau apapun itu yang bisa support terkait program diet teman-teman itu adalah tahap paling atas. Paling bawah itu adalah kalori defisit, terus makronutrien, mikronutrien, exercise, baru suplemen. Nah, jadi teman-teman kalau mau dapetin hasil diet yang maksimal, fokus ke yang paling basic dulu. Itu kalori defisit, dalam hal ini adalah pengaturan pola makan, yang bukan hanya tentang pengaturan pola makan aja, tapi juga pikirkan makro dan mikronutrisinya. Oke? Nah, kemudian artikel yang kita akan bahas ini sebenarnya teman-teman adalah artikel yang lebih cenderung fokus kepada manfaat ketika kita melakukan keduanya, ya. Jadi sekali lagi udah mulai nih kita berpikir bahwa sudah tidak lagi kita kotak-kotakkan antara diet dan olahraga. Jadi kita harus melakukan keduanya. Walaupun teman-teman, kalau teman-teman cek di beberapa artikel, itu dikatakan bahwa sebenarnya kalori terbakar lebih banyak pada saat kita tidak melakukan apa-apa. Dalam hal ini, basal metabolic rate, ya, BMR. Jadi kalau teman-teman cek untuk pembakaran kalori atau kebutuhan kalori dalam sehari itu bisa dibagi menjadi BMR, basal metabolic rate, kemudian non exercise activity thermogenesis, kemudian exercise activity thermogenesis, dan yang terakhir adalah pembakaran kalori pada saat kita makan. Aduh, saya lupa nama istilahnya. Tapi intinya adalah 4 itu. Nah, sebagian besar atau bukan sebagian besar, semuanya itu prioritasnya adalah untuk basal metabolic rate, teman-teman. Untuk kita bernapas, untuk kita ngomong, kemudian untuk memompa darah, terus untuk kita ngunyah, untuk kita bergerak begini-begini, itu menggunakan basal metabolic rate. Ya. Jadi kebutuhan kalori yang difokuskan dan diprioritaskan untuk kita melakukan aktivitas sehari-hari. Sementara untuk kalori yang digunakan untuk pola makan, kalori yang digunakan untuk mencerna makanan, kalori yang digunakan untuk kita melakukan exercise activity thermogenesis kayak jalan kaki, meloncat, terus duduk, berdiri, dan segala macamnya. Kemudian kalori yang digunakan untuk olahraga, itu cuma berapa persen doang. Kalau saya nggak salah tuh 10%, sisanya itu lebih banyak ke basal metabolic rate. Jadi, kalau teman-teman tanya, itu sebenarnya kita harus melakukan diet dan olahraga itu seperti apa? Lakukan keduanya, teman-teman. Ya. Nah, kalau teman-teman bilang, oh kalau gitu saya untuk pengaturan pola makan atau dietnya saya mulai dengan sarapan, apakah saya harus mengatur sarapan atau saya harus skip sarapan? Jawabannya adalah sebenarnya yang lebih harus teman-teman prioritaskan itu adalah apa yang saya makan pada saat saya sarapan. Ya. Sarapan itu memang penting, sarapan walaupun ada banyak orang di luar sana yang pro kontra dengan manfaat sarapan, ya. Tapi setidaknya menurut saya kalau kita sarapan itu punya energi yang jauh lebih untuk bisa sampai ke waktu cemilan pagi atau bisa beraktivitas sampai ke waktu makan siang. Ya, jadi bukan hanya sarapannya aja yang penting, tapi apa yang kita makan saat sarapan itu jauh lebih penting. Nah, jadi sekali lagi, kalau kita fokus pada sarapan, kita juga harus jauh lebih fokus dengan apa yang kita makan pada saat sarapan. Sarapan dengan mie goreng dibandingkan dengan sarapan dengan yang lain-lain, yang proteinnya dan segala macam, itu hasilnya akan jauh lebih berbeda. Terutama kalau target teman-teman adalah pengen turun berat badan. Ya. Oke, lanjut teman-teman semua. Nah, di sini dibilang bahwa untuk weight loss atau turun berat badan, you must be in calorie deficit, teman-teman. Ya, jadi dia bilang bahwa untuk bisa turun berat badan,
you must be in calorie deficit. Jadi bukan you must olahraga, you must exercise. Enggak, you must be in calorie deficit. Dan kalori defisit ini itu sebenarnya adalah kondisi yang kita ciptakan ke tubuh kita. Pilihannya dua, teman-teman. Eat less, makannya lebih sedikit, atau burn more, bakar kalori lebih banyak. Nah, eat less itu sendiri seringkali dianggap sama orang-orang bahwa ya udah kalau gitu saya apa? Daddy, I want carrot. Carrot minta sama mami. Jadi mau carrot, ya. Dia mau kasih makan kelinci ya. Oke, jadi teman-teman, eat less itu kadang-kala seringkali dikatakan dan dipercaya orang-orang bahwa box and Oreo minta sama mami. Mami, box and Oreo please. Ya, eat less itu kadang ngebuat orang-orang itu punya mindset, oh makan sedikit berarti makannya sedikit aja. Bukan, teman-teman. Eat less itu artinya kita mengontrol kalori kita berada dalam kondisi defisit. Jadi, kalau teman-teman makannya 10 kali, tapi selama itu kalorinya masih defisit, maka teman-teman pasti turun berat badan. Sekali lagi saya bilang, eat less itu bukan berarti teman-teman makannya cuma sekali. Ya, eat less itu artinya kita ngebuat apa yang kita makan, kita tetap berada dalam kondisi defisit kalori. Artinya, mau teman-teman makan 20 kali sehari, kalau teman-teman berada dalam kalori defisit, teman-teman tetap bisa turun berat badan. Nah, ya, terus yang kedua, atau pilihannya burn more, bakar lebih banyak. Pertanyaan sekarang adalah, burn more ini seringkali dikaitkan dengan ajang balas dendam oleh orang-orang yang belum paham terkait konsep burn more ini. Ya, jadi mereka pikir, oh berarti kalau kalori defisit itu bisa burn more, bakar lebih banyak. Ya udah, kalau itu saya makannya bebas, tapi olahraganya saya balas dendam. Pokoknya olahraga 3 jam, olahraga 4 jam, dan segala macamnya. Padahal itu keliru, teman-teman. Burn more di sini artinya teman-teman melakukan aktivitas olahraga yang mengeluarkan atau membutuhkan kalori lebih banyak. Nah, itu bukan olahraganya lebih lama, tapi olahraga yang membakar kalori lebih banyak. Ya. Dan di sini dikatakan bahwa this can be achieved by eating and drinking fewer calorie, itu yang saya bilang tadi. Selama teman-teman minum dan makan yang teman-teman menuju ke defisit kalori, teman-teman tetap bisa turun berat badan, atau teman-teman bisa lakukan burning more calorie from physical activity. Nah, atau teman-teman bisa lakukan membakar kalori lebih banyak dengan melakukan aktivitas fisik dalam ini olahraga, atau teman-teman bisa mengkombinasikan keduanya. Teman-teman bisa melakukan pengaturan pola makan plus teman-teman juga bisa olahraga. Nah, jadi pertanyaan sekarang adalah, ada nggak makanan minuman yang bisa meningkatkan pembakaran BMR kita? Nggak ada. Kalau ada, pasti kita udah bisa melakukan semuanya. Nggak ada. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga agar metabolisme tubuh kita tuh tetap berjalan optimal. Ya, jadi kita tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Nggak ada satupun makanan minuman yang bisa meningkatkan pembakaran BMR kita. Nggak ada. Nah, walaupun teman-teman di luaran sana itu ada banyak sekali penelitian misalnya tentang cabai atau cabai ya. Jadi cabai itu punya kandungan namanya capsaicin. Capsaicin itu ternyata pas diteliti teman-teman itu bisa meningkatkan metabolisme dalam tubuh kita. Tapi itu nggak signifikan selamanya, seharian. Kecuali teman-teman 24 jam makan cabai terus. Nggak mungkin. Ya. Atau ada juga penelitian tentang air dingin, air putih dingin. Itu ternyata teman-teman bisa meningkatkan pembakaran kalori secara 10% kalau saya nggak salah ketika kita minum air dingin. Kenapa? Karena tubuh butuh energi agar air dingin ini suhunya bisa menyesuaikan dengan suhu tubuh. Dan itu tidak berlangsung lama. Ya, jadi kalau air dingin kita minum terus kalorinya meningkat, pembakaran kalorinya meningkat, metabolisme meningkat, akan turun lagi teman-teman ketika suhu air dingin ini udah normal kembali dengan suhu tubuh kita. Jadi nggak signifikan. Artinya, setahu saya, sepemahaman saya, mohon maaf kalau misalnya saya salah,
itu tidak ada satupun makanan dan minuman yang bisa meningkatkan metabolisme, tidak ada satupun makanan dan minuman yang teman-teman bisa minum terus teman-teman bisa langsung dapat turun berat badan, karena fondasi dasarnya adalah defisit kalori, ya. Dan artinya untuk pengaturan pola makannya itu seperti apa? Nah, pertanyaan kita kan seperti itu, teman-teman. Kalau saya mau melakukan pengaturan pola makan yang sesuai dengan target saya untuk weight loss, maka pola makan yang seperti apa yang bisa saya lakukan nih kira-kira sebagai gambaran. Nah, jadi teman-teman, mau dia olahraga, mau dia pola makan, pengaturan pola makan, itu sama-sama penting untuk dapetin hasil maksimal dalam target teman-teman untuk turun berat badan. Jadi sekali lagi udah nggak zaman untuk mengkotak-kotakkan antara oh ya udah saya pola makan aja, ya udah saya olahraga aja, ya. Walaupun sekali lagi walaupun teman-teman bisa tetap turun berat badan dengan pengaturan pola makan tanpa olahraga dan teman-teman bisa tetap turun berat badan dengan melakukan olahraga tanpa atur pola makan. Tapi sekali lagi hasilnya nggak akan maksimal, ya. Di sini dibilang bahwa it's generally easier to manage your calorie intake by modifying your diet than it's to burn significantly more calorie through exercise. Betul, ya. Jadi lebih mudah dalam tanda kutip mengatur defisit kalorinya 500 daripada teman-teman membakar 500 kalori. Ya. Jadi teman-teman bisa cek bagaimana cara membakar 500 kalori itu luar biasa di search engine dan lain-lainnya. Teman-teman bisa lihat kita harus melakukan misalnya lari 1 jam, kita harus melakukan olahraga angkat beban, terus intensitasnya harus tinggi. Kemudian kalau kita melakukan Zumba harus berapa jam dan segala macamnya. Intinya adalah kita akan jauh lebih mudah mengatur defisit kalorinya itu sebesar 500 kalori. Let's say kalau kita mau kurangi 500 kalori itu dengan pengaturan pola makan daripada sekedar kita membakar 500 kalori. Itulah sebabnya this may be why the 80-20 aturan 80-20 itu teman-teman itu sangat populer, ya. Kenapa? Karena lagi-lagi itu ngebuat pembagian prioritas kita 80% pola makan dan 20% olahraga, ya. Untuk sebagai contoh teman-teman, kalau teman-teman pengen itu tadi mengurangi defisit kalorinya kurang lebih 500 kalori sehari, itu teman-teman bisa dapetin 400 kalorinya itu dikurangi dari pola makan dan 100 kalorinya dari olahraga. Ya, itulah yang dimaksud dengan 80-20, teman-teman. Ya, kalau intermittent fasting bisa nggak turun BB? Kalau bisa, kenapa sangat bertentangan sama dokter gizi? Dokter gizi tidak menyarankan intermittent fasting. Tidak menyarankan artinya boleh aja, kecuali dilarang. Dilarang intermittent fasting. Dan sejauh pemahaman saya, intermittent fasting mah sama aja kalau seperti kita puasa. Ya, buat teman-teman yang muslim kan juga sering melakukan puasa. Puasa kan juga ada jendela waktunya. Nah, intermittent fasting itu ada banyak jenisnya. Ada jendela 4 jam, jendela 8 jam, jendela 16 jam. Intinya adalah intermittent fasting kalau dilakukan dengan defisit kalori, ya tetap bisa turun berat badan. Kalau intermittent fasting enggak defisit kalori, tetap naik berat badan. Jawaban dari pertanyaan kenapa pada saat lebaran saya justru naik berat badan. Padahal saya puasa 30 hari. Saya juga bingung, ya. Ada orang yang bisa naik berat badan selama 30 hari puasa. Jawabannya ya karena dia nggak defisit kalori. Sesimpel itu, teman-teman. Masa sih nggak defisit kalori? Ya lihat aja sahurnya makan apa, buka puasanya makan apa, habis tarawih makan apa, udah jelas tuh, ya. Dan itu dilakukan selama 30 hari. Fix naik berat badan. Jadi apapun metodenya, mau dia intermittent fasting, mau dia diet ala-ala, mau diet segala macam, kalau dia defisit kalori, udah pasti turun berat badan. Nah, pertanyaannya sekarang kan tuh, turun berat badannya itu apakah turun berat badan yang sehat, apakah turun berat badan yang tidak sehat? Udah itu aja sih sebenarnya, ya. Kalau cuma mau turun berat badan, wah itu mah gampang. Semua metode mah bisa teman-teman lakukan. Teman-teman masih turun berat badan. Terus pertanyaan keduanya adalah, apakah itu bisa kita lakukan seumur hidup kita gitu untuk dapetin target kita? Misalnya diet 800 kalori. Itu bisa turun berat badan enggak? Bisa lah diet 800 kalori.
turun berat badan teman-teman. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, bisa nggak kita selama setahun ini 800 kalori aja? Nggak bisa, guys. Ya, tubuh itu nggak butuh energi. Jadi kita tetap harus mengatur supaya kalori kita itu, saya pernah baca, kalau bisa jangan pernah di bawah 1.000 kalori. Ya, jangan pernah di bawah 1.000 kalori. Itu efek negatifnya banyak banget. Ya. Oke, kemudian lanjutannya adalah, kalau gitu gimana nih supaya kita bisa atur pola makan plus olahraga dan hasilnya jadi jauh lebih maksimal. Nah, yang harus teman-teman pahami sekarang adalah sebenarnya olahraga itu manfaatnya bukan hanya turun berat badan, ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman bilang olahraga itu manfaatnya bisa buat turun berat badan, maka teman-teman kita yang atlet itu ngapain olahraga? Ngapain mereka olahraga? Mereka kan nggak mau turun berat badan malah. Nah, jadi mindset teman-teman yang mengatakan bahwa saya nggak bisa turun berat badan karena saya nggak olahraga, itu keliru, teman-teman. Ya, justru kita melakukan olahraga agar kebugaran kita maksimal, kemudian kesehatan kita maksimal, dan penurunan berat badan itu hanyalah salah satu dari ribuan manfaat olahraga. Nah, jadi kalau teman-teman olahraga, teman-teman bisa dapat 1.000 manfaat. Salah satunya adalah teman-teman bisa terbantu turun berat badan. Tapi kalau teman-teman nggak olahraga, teman-teman bisa turun berat badan, tapi teman-teman nggak dapetin ribuan manfaat lainnya dari berolahraga. Nah, jadi strength training itu juga bagus. Teman-teman bisa angkat beban, help preserve and build muscle mass, ya, menambah massa otot, which can increase your metabolic rate over time, so your body burns more calorie even at rest. Ya, salah satu kelebihan dari teman-teman angkat beban adalah pembakaran kalori akan terus berlangsung ketika teman-teman istirahat. Beda dengan kalau teman-teman melakukan kardio. Kalau kardio, berlari, terus bersepeda, berenang, dan lain-lain, itu teman-teman membakar kalori hanya saat teman-teman berolahraga. Setelah olahraga, teman-teman nggak bakar kalori lagi. Nah, itulah banyak orang yang lebih menyarankan angkat beban daripada kardio. Kalau saya sarankan olahraga aja dulu. Nanti baru teman-teman sesuaikan dengan target goals teman-teman. Ya, apakah teman-teman lebih pengen ke kardio? Silahkan. Kenapa? Karena jantung juga butuh dilatih, guys. Ya, kalau teman-teman pengen strength training juga silakan angkat beban. Kenapa? Karena tubuh juga butuh otot yang bisa menopang rangka dan lain-lain. Jadi kita tetap harus butuh kekuatan, bukan hanya dari kekuatan otot, tapi juga kekuatan jantung. Nah, olahraga semua bagus, ya. Dan aerobik juga teman-teman bisa lakukan. Nah, ini seringkali jadi pertanyaan. Kalau misalnya hanya boleh pilih satu aja jenis olahraga yang bisa ngebuat kita jadi sehat dan ngebuat kebugaran kita jadi lebih maksimal, kira-kira bagusnya saya pilih apa? Nah, ini kan sering kali ditanyain. Jadi jawabannya teman-teman, saya akan jawab berdasarkan beberapa penelitian, artikel-artikel ilmiah yang bilang bahwa kalau teman-teman pengen berolahraga, di mana olahraga ini menimbulkan manfaat yang ngebuat teman-teman jadi jauh lebih sehat, ngebuat teman-teman melakukannya jauh lebih enjoy, ngebuat teman-teman bisa melakukannya di mana aja, ngebuat teman-teman bisa hidup lebih lama, life longer, nggak buat teman-teman kuat. Kenapa? Karena tujuannya jadi jauh lebih sehat. Jawabannya adalah jalan kaki. Ya, memang itu. Penelitiannya bilang seperti itu, teman-teman. Jalan kaki. Oh, berarti angkat beban nggak bagus dong? Bukan seperti itu. Enggak. Bukan seperti itu. Tadi kan pertanyaannya adalah kalau boleh pilih satu aja olahraga, saya pilih apa? Saya pilih jalan kaki. Bukan berarti saya tidak suka angkat beban. Saya angkat beban, guys. Bukan berarti saya nggak suka kardio. Saya suka kardio, guys. Tapi kalau dipilih satu, saya pilih jalan kaki. Kayak gitu ya, teman-teman. Walaupun jalan kaki nggak bisa menimbulkan atau memperkuat massa otot teman-teman, karena itu bisa dapat dari strength training. Ya.
Makanya saya pilih jalan kaki. Itu jawabannya. Ya. Dan di sini dikatakan juga, oh kalau gitu pola diet yang lain gimana? Diet keto, DBM, diet apa tuh? Terus diet ala-ala artis, diet tradisional, diet modern. Semuanya sama, guys. Defisit kalori. Pertanyaannya kan sekali lagi, apakah itu bisa dilakukan selamanya? Apakah itu bisa membuat kita jauh lebih sehat? Apakah itu bisa membuat kita jauh lebih bugar? Piramida fat loss, nomor 1, defisit kalori. Nomor 2, makronutrien, protein, lemak, karbohidrat harus mencukupi. Terus piramida yang ketiga, mikronutrien, vitamin dan mineral. Piramida yang keempat, exercise. Piramida yang kelima, suplemen. Jadi, teman-teman, selama defisit kalori, teman-teman bisa turun berat badan. Kalau mau dapetin hasil maksimal sehat dan bugar, teman-teman harus pikirkan komposisi protein, karbohidrat, dan lemak. Teman-teman harus pikirkan komposisi vitamin dan mineral, terus olahraga, terus suplemen, barulah teman-teman bisa dapetin hasil maksimal. Jadi kalau ditanya, pola diet apa yang paling bagus? Pola diet yang teman-teman bisa lakukan. Nah, itu. Karena semua pola diet sesuai dengan tujuannya masing-masing. Nggak bisa dibanding-bandingin sih. Balik lagi ke teman-teman semua. Ya. Oke, lanjut. Berarti rekomendasinya apa? Rekomendasinya adalah kombinasi antara pola makan dan olahraga. Kayak gitu teman-teman ya. Kombinasi antara pola makan dan olahraga. 80-20 aturan tadi memang sangat ngebantu kita sebagai acuan, guideline ya. Tapi intinya adalah teman-teman boleh lakukan apapun, mau dia 50, 50-50, 90-10. Intinya adalah harus ada olahraga dalam keseharian teman-teman. Jadi intinya teman-teman tetap harus berolahraga dan teman-teman tetap harus atur pola makan untuk dapetin hasil maksimal dalam hal ini supaya teman-teman bisa menyeimbangkan antara pengaturan pola makan dan olahraga dan mencapai target teman-teman yaitu turun berat badan. Jadi kunci for healthy, kunci dari kesehatan itu adalah long term weight loss and management is to use both diet and exercise. Jadi ada penelitian yang bilang bahwa kunci dari kesehatan di mana long term weight loss, turun berat badan dalam jangka waktu yang lama dan kita bisa menguncinya, mempertahankan maintain-nya adalah dengan mengkombinasikan antara pola makan dan olahraga. Bahkan faktanya teman-teman, salah satu penelitian menunjukkan bahwa mengkombinasikan antara kalori defisit dan olahraga was the best way, adalah salah satu cara terbaik untuk mencapai significant weight loss, ya, penurunan berat badan yang signifikan. In some case, di beberapa kasus, mengkombinasikan keduanya itu led to over 5 times more lost weight compared with using exercise alone. Jadi hasilnya 5 kali lebih baik dibanding kalau teman-teman hanya fokus dengan berolahraga saja. Ya. Jadi similarly, another review found that weight loss program, including both diet and exercise component, had significantly greater weight loss result than intervention based on changes to either diet or exercise alone. Jadi ada penelitian yang menghasilkan kesimpulan bahwa kalau teman-teman ikut program weight loss atau program penurunan berat badan, di mana dalam program itu mewajibkan atau mengkombinasikan antara diet dan olahraga, maka teman-teman akan memiliki hasil penurunan berat badan yang jauh lebih maksimal dibanding kalau teman-teman hanya fokus dengan diet dan teman-teman hanya fokus dengan olahraga. Dan satu lagi teman-teman yang paling penting adalah apa? Tidur. Nah, ini ya. Ini yang jarang sekali orang bahas. Ini yang jarang sekali orang ceritakan ke kita semua. Jadi sebenarnya selama ini kan kita suka terfokus pada diet, exercise. Padahal ada satu komponen lagi teman-teman yang perlu kita jadikan acuan atau juga perlu kita
perhatikan. Apa itu? Sleep, tidur. Diet, exercise, tidur, guys. Pengaturan pola makan, olahraga, tidur. Ya. Wah, kalau tidur nggak usah dibahas. Saya udah sering kebanyakan tidur. Jadi teman-teman, ini ada terbitan artikel di tahun 2022, di mana di situ dibilang bahwa diet, exercise, dan tidur adalah 3 pilar untuk bisa dapetin kehidupan yang sehat. Nah, ya, di mana banyak orang yang suka banget improve salah satu dari gaya hidupnya. Salah satunya adalah improve olahraga aja, improve pola diet aja, tapi mereka jarang sekali bahas tentang meningkatkan kualitas dan kuantitas pola tidur mereka. Padahal teman-teman, kalau teman-teman meningkatkan ketiga faktor ini, itu dapat ngebuat teman-teman lead longer lives. Tuh, tidur apa? Bukan tidur lebih lama, jadi lebih panjang umur. Several recent studies have suggested that improving all three may be a better way to improve both physical and mental health. Nah, guys, jadi beberapa penelitian menunjukkan hasil bahwa dengan menjaga kualitas pola makan, olahraga, dan kualitas tidur, itu bukan hanya menyehatkan kita secara fisik, tapi juga menyehatkan mental kita. Nah, jadi mungkin teman-teman yang suka stres, teman-teman yang suka bad mood, teman-teman yang suka marah nggak jelas dan segala moodnya swing, mungkin teman-teman kurang tidur. Coba teman-teman perbaiki pola tidur teman-teman, ya. Jadi 3 pilar ini itu sangat penting supaya teman-teman bisa dapetin hasil maksimal dalam hal ini pola makan, olahraga, dan kualitas tidur, ya. Dan diet, exercise, and sleep influence one another in complex and innumerable ways. Jadi multifaktor, bukan kayak garis lurus gitu teman-teman. Jadi berarti kalau harus diet harus olahraga harus tidur, harus istirahat, recovery dan segala macam. Bukan seperti garis lurus, tapi dia multifaktorial. Pola makan yang baik akan mempengaruhi pola tidur yang baik, istirahat yang baik akan meningkatkan stamina dan kebugaran ketika teman-teman berolahraga. Di mana ketika teman-teman melakukan aktivitas olahraga, itu juga akan mempengaruhi pola tidur yang baik. Dan olahraga yang baik juga dipengaruhi oleh pola makan yang baik. Jadi, garisnya tuh multifaktor. Ya. Dan teman-teman harus paham betul bahwa dengan melakukan diet, terus dengan melakukan exercise, dan dengan melakukan pola tidur yang optimal, maka teman-teman akan dapat hasil yang jauh lebih maksimal dalam program penurunan berat badan teman-teman. Nah, jadi kurang lebih itulah 3 hal yang teman-teman perlu garis bawahi dan underline bareng-bareng terkait gimana sih caranya supaya bisa dapetin hasil maksimal dan optimal ketika saya pengen turun berat badan. Nah, jadi udah saya jawab tuh. Teman-teman, pola makan, kemudian olahraga, dan yang terakhir teman-teman atur kualitas